setelah aturan yang sangat kita hindari begitu ya. Terakhir Pak Ketua, apakah sudah punya pilihan tapi Pak Mekel untuk musda ini? Boleh disampaikan atau tidak ini? Semua orang tahu ya, ya siapa yang saya pilih. Saya ngikutin DPP kan begitu. Jadi teman-teman juga begitu. Senasib dengan Bayu Erlangga, Iyas juga jadi korban musda abal-abal Partai Demokrat. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Tentu masih segar diingatan kita pada April 2022 lalu, Bayu Erlangga mundur dari Partai Demokrat. Diketahui, menantu Pak Ade Karwo itu memutuskan untuk hengkang dari partai berlambang bintang Mercy lantaran telah dizalimi oleh AHY. Ia yang seharusnya terpilih jadi ketua DPD Partai Demokrat Jatim, tapi putra sulung SBY tersebut malah melantik Emil Dardak untuk mengisi jabatan itu. Lantas, bagaimana ceritanya Bayu bisa terpilih jadi ketua DPD Partai Demokrat Jatim? Sebelumnya, atau tepatnya pada Januari 2022 lalu, digelar musda Partai Demokrat Jatim. Salah satu agenda musda tersebut adalah memilih ketua DPD Partai Demokrat Jatim yang baru. Calonnya ada dua, yakni Bayu Erlangga dan Emil Dardak. Sebagaimana halnya pemilihan tentu yang suara terbanyak yang menang. Dan berdasarkan pemilihan itu didapatlah hasil. Bayu mendapat dukungan 25 DPC dan Emil Dardak mendapatkan dukungan 13 DPC. Jadi berdasarkan perolehan suara tersebut, tanpa perlu dilakukan quick count dan sejenisnya, sudah bisa ditebak siapa pemenangnya, yakni Bayu Erlangga. Lagian juga jarak perolehan suaranya juga cukup besar, yang pada intinya mayoritas kader Partai Demokrat Jawa Timur menginginkan Bayu jadi ketua mereka. Seperti tanpa bersalah, AHY malah melantik Emil Dardak sebagai ketua DPD Partai Demokrat Jatim. Alasannya pun terkesan dibuat-buat, yakni berdasarkan fit and proper test, nilai Emil lebih tinggi dibandingkan Bayu. Kalau seperti ini mah, gak perlu ada musda dan voting pemilihan ketua segala bambang. Adakan saja fit and proper test. Siapa saja yang ingin mendaftar silakan. Nanti yang nilainya tertinggi auto jadi ketua DPD Partai Demokrat. Lagian juga terlihat kalau alasan fit and proper test ini hanya untuk menyingkirkan Bayu. Pasalnya panitia tidak transparan terkait hasilnya. Dan fit and proper test itu semestinya dilakukan di awal. Misal ada 10 orang calon ketua, dikelar fit and proper test. Tersisa hanya 2 yang lolos. Ya 2 orang itu yang dipilih DPC melalui voting. Bukan malah mengabaikan suara DPC atau hasil voting dengan melantik calon yang kalah. Bayu pun mengatakan AHY tidak konsisten antara perkataan dan perbuatannya. Di satu sisi ia menjanjikan akan menjalankan demokrasi dengan baik di Partai Demokrat, tapi di sisi lain ia tidak menghargai proses demokrasi yang berlangsung di partai berwarna biru tersebut. Sungguh terlalu. Melihat dari apa yang dia lakukan, orang seperti AHY ini adalah calon-calon pemimpin otoriter. Kalau dia jadi presiden, kecenderungannya untuk jadi diktator sangat besar. Memang, beberapa partai di negeri plus 62 ini agak unik, termasuk Partai Demokrat. Lembaga itu terbentuk berkat adanya demokrasi, malah tidak menjalankan demokrasi. Dan mirisnya, yang menjadi korban musda abal-abal Partai Demokrat itu tidak hanya Bayu seorang, tapi ada juga yang lain, yakni Ilham Arif Sirajuddin atau yang biasa disapa Iyas. Pada Desember 2021 lalu, Partai Demokrat Sulsel menggelar musda. Salah satu agendanya sama seperti musda Jawa Timur, yakni memilih ketua DPD. Calonnya pun ada 2, yakni Iyas dan Nikmatullah. Hasilnya Iyas mendapatkan dukungan dari 16 DPC dan Nikmatullah mendapatkan dukungan 8 DPC dari total 25 DPC sesulsel. 1 DPC memilih abstain. Dari sini diketahui Iyas menang cukup telak. Presentasi perolehan suaranya juga lebih besar dari perolehan suara Jokowi di Pilpres 2019 lalu, yakni mendapat 64% suara. Sedangkan Nikmatullah hanya mendapat 36% suara saja. Tapi berkat AHY, Nikmatullah yang justru dipilih menjadi ketua DPD Partai Demokrat Sulsel. Kan lucu. Kalau yang milih ketua DPD adalah ketua umum partai, sebenarnya gak perlu ada musda Ferguson. Bikin capek dan ngabisin waktu, tenaga, uang, serta pikiran saja. Hasilnya gak ada. Dan tentunya kalau gak ada musda, tidak bikin orang sakit hati. Bayangkan saja kalau kita berada di posisi Bayu Erlangga atau Iyas.
Sudah melakukan konsolidasi sana-sini, menjalin hubungan baik dengan banyak DPC, sehingga berhasil terpilih jadi ketua DPD partai. Pas pelantikan malah lawan yang kalah yang dilantik. Pertanyaannya, apa gak sakit hati dibuat begitu? Ini ibarat kita punya cewek, kita setia sama dia. Kita bantu dia dan keluarganya dalam mengatasi kesulitan ekonomi. Kita bantu menyelesaikan masalah orang tuanya. Pas di pelaminan, si dia malah bersama orang lain. Yang orang lain itu tidak lain tidak bukan adalah musuh kita sendiri. Kan sama saja dengan mencabik-cabik harga diri itu namanya. Sehingga sangat wajar bila kemudian baik Bayu maupun Iyas mundur dari Partai Demokrat. Karena secara tidak langsung AHY telah menghempaskan harga diri mereka. Sama kader partainya sendiri saja kelakuan AHY kayak gitu. Bagaimana dengan kader partai lain? Ngeri. Bagaimana menurut Anda? Berada di dalam kancah dunia. Ini adalah kesempatan di mana dunia menyaksikan Jakarta, menyaksikan Indonesia. Kita ingin menjadi tuan rumah yang baik. Kita ingin menunjukkan kepada semua bahwa Jakarta sudah bersiap untuk masuk di era baru. Anies bawa Formula E. Jokowi kok diseret soal pertaruhan nama bangsa? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Formula E adalah proyek yang punya banyak masalah dan penuh kontroversi. Baik itu ketidaktransparan anggaran yang lebih mahal dibanding kota lain, kerugian hingga sponsor. Hanya dengan ini saja sebenarnya citra Indonesia sudah mulai jelek. Apalagi kalau sampai penyelenggaraan kacau dan tidak sesuai ekspektasi promotor. Tapi ada beberapa yang menyebut Formula E adalah pertaruhan nama Indonesia. Saya sangat geli sekali dengan narasi seperti ini. Apa maksudnya nama besar Indonesia dipertaruhkan? Ternyata awal mulanya begini. Pemprov DKI sudah mengirimkan undangan kepada Presiden Jokowi untuk menghadiri Formula E di Ancol pada 4 Juni 2022 mendatang. Tentu Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia tentu diundang. Sudah dikirimkan undangannya karena ini event internasional, tentu Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi diundang. Kata Wagub DKI Riza Patria, peran Jokowi di acara Formula E nanti sudah diatur sepenuhnya oleh panitia acara. Entah itu memberikan kata sambutan, membuka Formula E, atau hanya hadir sebagai tamu. Jauh sebelum itu, Ahmad Saroni pernah mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan membuka Formula E. Pak Jokowi bukan membuka lagi, tapi memang penanggung jawaban acara ini adalah negara. Katanya saat konferensi pers di Velodrome April lalu. Presiden Jokowi dipilih karena menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Pak Presiden adalah hostnya untuk Republik Indonesia. Jadi Pak Presiden yang memiliki event ini. Beliau adalah kepala negara, beliau hostnya, kata